Hari ini saya ingin berbagi tentang antusias. Mungkin saudara sudah sering dengar ya, antusias dan antusias. Kenapa antusias itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudaraku? Antusias sebenarnya memiliki pengertian semangat yang kuat. Dan manusia sangat membutuhkan semangat yang kuat di dalam kehidupannya, saudaraku. Untuk apa semangat yang kuat itu? Semangat yang kuat itu untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, di sini ada yang masih teenager, ya, masih remaja. Butuh antusias enggak? Butuh untuk menghadapi sekolahnya, untuk menghadapi kuliahnya, untuk membangun masa depannya, saudaraku. Ya, antusiasme merupakan semangat yang kuat untuk menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan demi tantangan. Antusiasme yang akan membuat tantangan itu menjadi menarik, saudaraku. Bukan membebani, bukan. Dan itu yang sangat membedakan, di mana orang bisa melihat masalah, dia merasa putus asa, melihat masalah yang sama. Tetapi ada orang yang punya respon, ini menarik, ini peluang. Contohnya aja di era sekarang misalkan. Era sekarang kita lagi diguncang dengan kehadiran AI yang semakin pintar dan semakin pintar. Belum lagi isu geopolitik, ya kan? Belum lagi isu bencana alam, belum lagi isu masalah mata uang, perekonomian dan lain sebagainya. Kita semua menghadapi tantangan yang sama, kita semua menghadapi problem yang sama, tetapi kita berespon berbeda, saudaraku. Ada orang yang berespon putus asa melihat semua keadaan, ada orang yang berespon bahwa dia tidak tahu apa yang dia kerjakan dengan kondisi yang seperti ini, tetapi ada orang yang bisa melihat ini menarik banget. Ya, dan ini adalah peluang. Nah, itu adalah bicara tentang antusiasme, saudaraku. Demikian juga antusiasme membuat kemampuan bertahan seseorang itu meningkat. Jadi tidak gampang putus asa, saudaraku. Kemampuan bertahannya meningkat. Ya, survival mood-nya meningkat. Makanya dia akan menjadi lebih kreatif, lebih cepat dalam bertindak, ya kan, tingkat optimismenya lebih tinggi dan tingkat stresnya lebih rendah dan dia bisa membawa diri di lingkungan sosial dan memotivasi tim. Nah, itulah pentingnya antusiasme, saudaraku. Ya, tadi pagi saya sudah kasih contoh dan ini contoh yang sama juga. Ya, contohnya satu kali ada seorang teman, dia mau menikah dan dia konseling pranikah dengan saya. Nah, karena konseling pranikah dengan saya kasih tantangan, saudaraku. Ya, makanya yang belum menikah, ingat-ingat ya, jangan konseling sama Angga. Ya, saya pasti kasih tantangan, saya tidak akan mempermudah pernikahan saudara. Nah, apa tantangannya? Saya tahu bahwa dia punya problem dengan sahabat-sahabatnya. Dia punya problem dengan sahabatnya, kebetulan saya juga kenal sahabatnya, dan saya challenge dia. Kamu berani nggak sebelum kamu menikah, beresin masalahmu dengan sahabatmu. Supaya apa? Supaya di hari pernikahanmu, sahabatmu ikut bahagia. Bukan sebaliknya, karena kamu bermusuhan dengan dia. Puji Tuhan, dia lakukan itu, saudaraku. Ya, dia lakukan itu, dia temuin sahabatnya, dia cerita saya, kok aku udah temuin dia kok. Aku udah temuin dia, kami udah berbaikan, dan sahabatnya diundang ke pernikahannya dia. Dan saya lihat, saya hadir di pernikahannya, saya lihat bagaimana mereka satu grup pertemanan, mereka foto bersama. Seperti itu. Semuanya bahagia. Kenapa? Karena diselesaikan. Nah, tantangan menjadi sesuatu yang menarik, saudaraku. Ya, antusiasme akan membuat itu. Tetapi ketika kita kehilangan antusiasme, maka tantangan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, kelihatannya mustahil untuk diselesaikan. Nah, kita lihat contohnya, ada dua kisah yang sangat melegenda, yaitu adalah 12 pengintai di tanah Kanaan. 10 pengintainya merasa bahwa mustahil menghadapi ini. Mustahil. Kita terlalu lemah, kita terlalu kecil,
Dan mereka terlalu luar biasa. Mustahil kita bisa menghadapi ini. Itu persis mentalitas kita kan, bangsa Indonesia kalau lihat bule yang superior orang Indonesia atau bule yang superior. Meskipun bulenya blow on, saudaraku. Ya, kita merasa bahwa bule pasti superior meskipun dia blow on. Seperti itu. Ya, kita ngadepin orang asing kita selalu merasa diri rendah dan mereka too high. Ya, untuk dikalahkan, untuk dihadapin. Seperti itu. Ya, karena saya ingat waktu dulu pertama kali saya juga bekerja di lingkungan orang asing, koko saya bilang, jangan menganggap bule orang India semuanya pinter. Enggak, mereka juga blow on. Ya, kita sama-sama blow on-nya, jadi jangan ragu, ya kan. Nah, demikian juga dengan 10 pengintai merasa bahwa musuhnya ini terlalu kuat, tidak bisa dikalahkan. Dan mereka lebih baik merasa kembali aja ke Mesir. Kembali aja ke Mesir, jadi budak, kita nggak mati, kita dikasih makan. Daripada kita harus menghadapi orang-orang Kanaan, mereka mati dalam pertempuran. Mereka berpikir seperti itu, saudaraku. Hanya 2 orang yang penuh dengan antusiasme, yaitu Yosua dan Kaleb. Enggak, kita enggak bakal mati. Mereka akan kalah. Nah, demikian juga dengan Daud melawan Goliat. Goliat adalah musuh nasional. Semua jenderal sangat ketakutan menghadapi Goliat. Semua pasukan tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud menyongsong Goliat dengan penuh antusiasme. Dia berlari dan dia hajar Goliat, saudaraku. Bagi orang-orang yang tidak bisa melihat seperti 10 pengintai, menghadapi orang Kanaan itu seperti menghadapi tembok yang besar. Janji Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb menghadapi orang Kanaan itu adalah satu step untuk janji Tuhan digenapi, saudaraku. Nah, apa yang membedakan mereka? Ini saya kasih tips untuk saudara boleh diskusi di sisi ya. Ya, yang saya kotak biru itu saudara bisa diskusikan di sisi. Ya, Yosua maupun Daud menghadapi masalah yang sama, melihat hal yang sama, tapi mengapa mereka bisa punya penilaian dan respon yang berbeda? Mengapa mereka begitu antusias, ya kan, Yosua dan Daud begitu antusias, penuh semangat, penuh keberanian menghadapi hal yang mustahil dan ditakutin oleh banyak orang. Apa yang membuat mereka berbeda, saudaraku? Demikian juga sekali lagi di lingkungan kita. Kita menghadapi hal yang sama, tetapi kenapa ada yang putus asa dan kenapa ada yang penuh dengan antusiasme untuk terus bergerak maju. Apa yang membedakan mereka, saudaraku? Si A dan si B sama-sama punya hutang, responnya pasti sama atau beda? Beda. Mungkin si A pinginnya lari dan sembunyi, si B hadapin. Meskipun dipanggil polisi, hadapin. Simpelnya begitu. Ya, semuanya harus dihadapin. Nah, belum tentu kita punya respon yang sama, saudaraku. Tapi masalah boleh sama. Nah, apa yang membuat mereka berbeda? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kita lihat dulu definisi daripada antusias. Antusias itu apa sih? Antusias itu keadaan emosi yang positif, saudaraku. Jadi itu emosi yang ada di dalam diri kita. Emosi positif yang kuat, ya sifatnya sangat kuat, berupa semangat, ketertarikan, keterlibatan yang tinggi terhadap suatu aktivitas atau tujuan yang mendorong seseorang untuk bertindak penuh energi, nggak punya rasa capek, dan gembira, dan penuh dengan komitmen. Saudaraku. Contohnya apa? Contohnya misalkan lagi hobi sesuatu, saudaraku. Wah, hobi naik sepeda misalkan. Ada rasa capek enggak? Iya capek, tapi gembira, saudaraku. Diajak ayo pergi naik sepeda, wah penuh komitmen. Kayak sekarang apa yang lagi hype, padel misalkan. Wah diajak padel, ya siap, capek enggak? Wah seperti tidak punya rasa capek. Terus berangkat terus, main terus ya. Dia punya komitmen yang tinggi, ada rasa gembira, penuh dengan energi, saudaraku. Energinya seperti enggak ada habis-habisnya. Nah itulah antusiasme.
Ketika dia tertarik pada sesuatu, dia akan cerita hal itu terus. Ya, ceritanya menggebu-gebu, saudaraku. Nah, itulah antusiasme, saudaraku. Dan sekali lagi, manusia sangat butuh antusiasme. Antusiasme merupakan salah satu komponen vitalitas, ya kan, yang memberikan energi. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam, dan keterlibatan. Ikut aku, ya kan. Kamu besok ikut gak? Kita olahraga, ikut. Wah, memberikan keterlibatan, saudaraku. Nah, itulah antusiasme. Nah, antusiasme itu akan dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yaitu ketertarikan, makna, dan tujuan. Kalau kita tertarik pada sesuatu, kita bisa menjadi antusias. Ketika kita menemukan sebuah tujuan atau arti, kita akan antusias, saudaraku. Nah, ini yang akan kita bahas. Ketertarikan. Ketertarikan akan membangkitkan antusiasme. Contohnya apa? Mana yang lebih menarik buat saudara? Yang mana? Mana yang lebih menarik buat saudara? Ya. Ketika kita tertarik pada mobil, kesuksesan, duit, saudaraku, mungkin ini akan membangkitkan antusiasme kita. Tetapi sekali lagi perhatikan ciri-ciri antusiasme. Antusiasme itu motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam, saudaraku. Seringkali kita merasa antusias, kita didrive, dipengaruhi oleh faktor dari luar. Ketika faktor dari luar ini kita asumsikan antusiasme saya, siap-siaplah engkau akan kehabisan energi untuk ini, saudaraku. Wah, fokusnya ada di sini, energinya akan di sini, terus dikejar, saudaraku. Apakah ini antusiasme? Enggak. Ini hanya sesuatu yang menarik perhatian, saudaraku. Ini saya tidak mengada-ada ya. Ini saya menyimpulkan dari artikel yang saya baca, saudaraku. Jadi antusiasme itu motivasi intrinsik, dia membangkitkan motivasi yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Ya, dia menjadi sesuatu yang menggerakkan di dalam diri kita. Nah, gawatnya adalah ketika kita tertarik kepada ini, kita berpikir kita akan terus antusias di sini, kita akan habiskan energi untuk ini dan siap-siaplah kelelahan. Dan ketika kita kelelahan, maka kita merasa capek, lelah, sama Tuhan jadi males enggak? Males, enggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena kita anggap Tuhan itu merepotkan, Tuhan itu alat yang kita manipulasi. Untuk apa? Untuk dapetin ini, saudaraku. Karena ini yang menarik perhatian kita. Kita menjadi manipulasi terhadap Tuhan, saudaraku. Tuhan berkati aku. Konteksnya kalau Tuhan berkati aku itu berarti dikasih anak atau dikasih duit. Sekali lagi ya, kalau Tuhan memberkati itu berarti dikasih anak atau dikasih duit. Pernahkah baca bahwa anak Tuhan memberi upah? Kitab Mazmur bilang, saudaraku. Anak itu upah, berkat, atau merepotkan? Udah teruji ya kan, ada 3. Jadi harap yang 1 dan 2 diam ya, ikut aja. Ya, saudara. Tapi ketika kita sangat terobsesi atau kita antusias dengan hal ini, kita berpikir bahwa kalau Tuhan memberkati harus berupa ini. Kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita berpikir kalau Tuhan bekerja dalam hidupku, ini harus tercapai. Kita memanipulasi Tuhan untuk ini, saudaraku. Nah, kita harus kembali
menjadikan Tuhan itu sebagai sumber antusiasme kita, saudaraku. Kita harus menjadikan Tuhan itu menarik dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga dia menjadi sumber yang menyalakan antusiasme kita. Antusiasme itu adalah energi seperti api, saudaraku, yang terbakar dan menghasilkan energi yang luar biasa. Dan yang bisa membakar diri kita itu adalah Roh Kudus. Itu Tuhan. Kitab Amsal bilang roh manusia itu pelita Tuhan. Jadi yang bisa menyalakan pelita itu adalah Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan tidak kita persilahkan menyalakan roh kita hanya berusaha dengan energi yang kita punya dan siap-siaplah kita akan kelelahan, saudaraku. Nah, hal inilah yang membedakan antara 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb, saudaraku. 10 pengintai merasa bahwa, aduh kita itu kayak belalang. Dan mereka kayak raksasa. Namanya belalang melawan raksasa pasti menang siapa? Raksasa. Karena ini bukan kisah di Kung Fu Panda, saudaraku. Ya, yang belalangnya hebat, bisa melawan siapapun. Ya, ini bukan kisah itu. Yang namanya raksasa melawan belalang, waduh mampus deh belalang, saudaraku. Nah, 10 pengintai, kita pasti mati. Karena kita adalah belalang dan mereka kayak raksasa. Sebentar lagi Sincia, kita berhadapan dengan babi saja, besok babi jadi apa? Ya, paham ya? Ya, mau jadi babi kecap lah, mau jadi sate lah ya kan? Ya mau jadi babi tore lah, mau jadi sancam lah. Kita lawan babi aja, babi kita makan, saudaraku. Apalagi raksasa melawan belalang, kayak diinjek aja. Saudara paham di sini? Jadi mental mereka betul-betul hancur sehancur-hancurnya, saudaraku. Dan Yosua dan Kaleb yang hanya berani bilang, dia bilang, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa melihat penyertaan Tuhan, sedang 10 orang itu tidak bisa melihat penyertaan Tuhan sama sekali? Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata Yosua sejak masa mudanya punya ketertarikan terhadap Tuhan, saudaraku. Di saat Musa berjumpa dengan Tuhan di kemah pertemuan, semua bangsa Israel gak ada yang interest untuk ketemu dengan Tuhan. Mereka ketakutan melihat kehadiran Tuhan. Tetapi Yosua penasaran, ingin tahu tentang Tuhan. Makanya menarik sekali setelah Musa berbincang-bincang dengan Tuhan, dan Musa kembali ke kemahnya, dikatakan Yosua yang masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Dia tetap penasaran dengan Tuhan. Sejak dari masa mudanya, Yosua punya ketertarikan kepada Tuhan, saudaraku. Dan itu yang menjadi sumber antusiasme di dalam diri Yosua. Sehingga ketika menghadapi problem yang sangat berat, Yosua punya energi untuk menyelesaikan itu, saudaraku. Nah, demikian juga dengan Daud. Kisah Daud. Daud berani bilang kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, dengan semua senjata yang high-end pada waktu itu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita sudah tahu reputasinya Daud, bagaimana ketertarikan Daud kepada Tuhan sejak masa mudanya, saudaraku. Dan sekali lagi itu menjadi sumber antusiasmenya dia. Ya, saya cuplik beberapa mazmur daripada Daud. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud bilang di Mazmur 63, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kondisi apa Daud bicara seperti ini? Kalau saudara lihat di Alkitab, Mazmur 63, itu kondisinya Daud sedang berada di padang gurun, saudaraku. Dia sedang berada di padang gurun, dia tidak punya support kehidupan, tetapi dia tidak berkeluh kesah dengan itu. Meskipun di rumahnya tidak ada beras,
tidak ada support kehidupan. Ternyata Daud bilang, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ketertarikan Daud, saudaraku, tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Dia berada di padang gurun, tidak ada support kehidupan, tetapi ketertarikannya dia kepada Tuhan melebihi itu semua. Inilah uniknya Daud, saudaraku. Demikian juga kalau kita baca di pasal 94 ini. Apabila aku sangat overthinking, bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan pergi ke Bali itu menyenangkan jiwaku. Setuju? Penghiburan pergi ke Jepang itu memuaskan jiwaku. Halo. Kalau lagi overthinking, suntuk, milih Tuhan atau milih Bali? Halo. Munafik dikit gak apa-apa lah ya. Harus jawab Tuhan ya, munafik dikit. Kan Tuhan yang tahu isi hati ya kan? Tetangga sebelahmu gak tahu kok isi hati. Tenang aja. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan Daud, saudaraku? Daud kalau lagi overthinking, waduh dia penuh pikirannya. Dia bilang, penghiburanmu itu yang menyenangkan jiwaku. Beda banget dengan yang kita lakukan, saudaraku. Kita sibuk hilang-hiling, saudaraku. Tanpa kejelasan Tuhan di mana. Kita nggak peduli Tuhan ada di mana. Bahkan kalau perlu nggak Tuhan-Tuhanan, yang penting healing-healingan, saudaraku. Tetapi Daud beda banget, apabila bertambah banyak pikiran, saya sangat senang sekali dengan ayat ini, karena ini seringkali jadi problem saya juga, saudaraku. Ya, overthinking, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, waduh hidupku sulit, hidupku kacau, ditimpa kesesakan dan kesulitan, tapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Inilah yang membedakan Daud dengan banyak dari kita, saudaraku. Bahkan sampai saya berharap, kalau bisa Daud itu suaranya fals aja deh. Kenapa? Karena banyak orang selalu berfokus, seperti Daud, itu pinter nyanyi. Poinnya bukan di situ. Seperti Daud, dia punya ketertarikan yang luar biasa sama Tuhan dan Tauratnya, saudaraku. Itu Daud. Bukan masalah nyanyinya, entah dia mau nyanyi, dia mau gending, dia mau nge-rap, terserah, saudaraku. Tapi ketertarikannya dia terhadap Tuhan, itu tak tertandingi oleh siapapun. Jadi kalau kita mau meniru Daud, tirulah bagaimana dia ketertarikan sama Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Ketertarikannya dia sama Tuhan itu tidak dipengaruhi kondisi apapun. Kondisinya mau sesak, mau susah, mau overthinking, mau di dalam padang belantara sekalipun. Tidak menggoyahkan ketertarikannya dia sama Tuhan. Itu tidak tergoyahkan, saudaraku. Nah itulah yang menjadi sumber antusiasme kenapa Daud bertindak berbeda dibandingkan dengan jenderal yang lain. Ini adalah Nabi Yeremia, saudaraku. Nabi Yeremia mengatakan Nabi Yeremia adalah nabi yang di masa bangsa Israel dalam tawanan di Babel. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sudah saatnya kita harus belajar, saudaraku, untuk kita menjadi sangat tertarik dengan Tuhan, sangat tertarik dengan firman-Nya. Mungkin kita baca firman gak paham, it's okay, gak apa-apa. Coba aja dipelajari, coba tanya teman, saudaraku. Apa ini maksudnya? Jangan kendor keinginan kita untuk tertarik sama Tuhan. Cukup lama saya juga berusaha memaksakan diri pada waktu dulu, saudaraku. Ketika ada satu firman, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi kalau saya ingin belajar merindukan Tuhan,
Saya harus berada di posisi seperti rusa yang merindukan air. Paham nggak maksudnya seperti rusa merindukan air? Maksudnya adalah rusa itu betul-betul sudah kelelahan, kehausan. Kalau aku tidak menemukan sumber air, celakalah hidupku. Itu maksudnya seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi seperti seekor rusa yang sangat kehausan, aku harus menemukan air. Kalau enggak, aku mati. Aku harus menemukan Tuhan. Kalau enggak, matilah hidupku. Nah dari ayat itu saya betul-betul belajar terus untuk punya interest sama Tuhan, punya interest sama firman-Nya, saudaraku. Kita perlu belajar terus, dilatih terus, saudaraku. Sampai kita punya ketertarikan seperti Daud, kondisi apapun yang dicari itu bukan scroll TikTok. Tapi yang dicari adalah Tuhan. Kondisi apapun, saudaraku. Nah, ini sekali lagi saudara bisa diskusikan di sisi ya. Apakah kita juga memiliki kesukaan untuk mencari Tuhan setiap hari? Jika ya, ceritain. Jika tidak, jangan dihakimi, saudaraku. Tapi diskusiin. Kenapa? Kesulitannya apa? Ya, mungkin saudara bisa berbagi tips di situ. Oke ya, ini bisa saudara jadi materi untuk sisi. Oke, berikutnya, setelah ketertarikan, Tuhan memberikan makna dan tujuan. Tadi ya, antusiasme lahir dari ketertarikan, makna, dan tujuan. Kita akan lihat dari Gideon. Gideon ini menarik banget. Kenapa Gideon menarik banget? Karena kondisi Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon berkata tentang dirinya sendiri. Jadi kita melihat bagaimana Gideon menilai dirinya sendiri. Dia menilai dirinya sendiri apa? Ketahuilah kaumku itu paling kecil di antara suku yang kecil. Suku Manasye suku kecil. Dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan kata lain apa? Tuhan, aku itu gak bisa apa-apa Tuhan. Aku itu paling muda di antara semuanya, dari kaum yang paling kecil, dari suku yang paling kecil, pokoknya aku ini useless Tuhan. Aku itu gak bisa apa-apa, aku itu gak guna Tuhan. Banyak dari kita menilai diri kita, aku itu gak bisa apa-apa, aku itu tidak diinginkan. Aku itu orang yang terbuang, aku bukan apa-apa. Dulu saya berada dalam kondisi ini, saudaraku. Saya dulu orangnya sangat minder, tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat hidup saya itu berarti, tidak bisa, saudaraku. Makanya dulu saya sempat berpikir, apa bedanya saya mati hari ini dibandingkan dengan saya nunggu tua baru mati. Saya punya kesimpulan waktu itu, kalau saya nunggu tua baru mati, itu hanya menambah penderitaan. Loh ya kan? Dituntut kan, lulus SMA harus kuliah, lulus kuliah harus kerja, kerja harus berhasil, lalu menikah, punya anak repot ya kan, lalu tua, sakit dan mati. Wah dulu pikiran saya seperti itu saudaraku. Jadi saya berpikir kalau saya nunggu tua baru mati, saya cuma menambah penderitaan. Kenapa enggak mati sekarang aja? Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya berpikir hidup saya enggak guna saudaraku. Saya merasa bahwa diri saya tidak bisa apa-apa, saya sangat minder, saya sangat malu. Aduh, pokoknya kacau deh, saudaraku. Saya merasa hidup saya tidak berarti. Sampai akhirnya saya sadar, kitab Mazmur bilang, engkau menenun aku di rahim ibuku. Dengan kata lain, berarti kehidupan saya itu bukan orang tua saya yang mau. Tetapi kehidupan saya itu Tuhan yang mau. Tuhan yang berinisiatif. Karena kitab Mazmur bilang, engkau yang menaruh aku di dalam rahim ibuku. Engkau yang menenun aku. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Boleh jadi mungkin saya merasa hidup saya lahir karena kecelakaan. Hidup saya mungkin saya protes, Tuhan kenapa saya berada di keluarga ini, mungkin saya protes. Apalagi menurut mama saya sempat mau digugurin. Tapi enggak mati. Jadi cukup bandel. Tapi akhirnya takut keluar, saudaraku.
Saya di rahim katanya mama saya itu 10 bulan. Normalnya berapa? 9 bulan. Saya 10 bulan. Saya nggak mau keluar, saudaraku. Makanya saya keluar katanya udah gondrong, saudara. Ya, bukan kayak rocker, bukan. Maksudnya udah lebat gitu loh. Ya, bayi keluar tapi rambutnya udah lebat gitu. Kenapa? Karena 10 bulan di dalam, nggak berani keluar. Tetapi ketika saya berjumpa dengan kitab Mazmur, bahwa ternyata Tuhan yang menenun aku, berarti kehadiran saya, itu Tuhan yang mau. Saya langsung menemukan arti di dalam hidup saya, saudaraku. Bahwa ternyata hidup saya itu berarti, hidup saya itu ternyata berguna. Boleh jadi mungkin saya protes sama Tuhan, kenapa saya punya papa mama seperti ini pada waktu itu ya. Kenapa saya punya keluarga seperti ini, saya lahir dari keluarga seperti ini. Mungkin saya protes sama Tuhan. Dan saya merasa nggak guna. Seperti Gideon, di mana Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Tuhan bilang seperti ini, Gideon itu belum pergi ke medan peperangan, saudaraku. Gideon belum pergi ke medan peperangan, tetapi Tuhan sudah memandang Gideon, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus mau, begitu kita percaya dan bertobat kepada Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak Allah. Kita langsung dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya, saudaraku. Kenapa saya bilang setinggi-tingginya? Karena kita menjadi anak dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Derajat kita dinaikkan setinggi-tingginya. Yesus sama Donald Trump tinggi mana, saudaraku? Halo? Kok sungkan jawab? Ini di gereja loh, jangan lupa. Jadi defaultnya jawabannya apa? Yesus. Ya, makanya lah munafik dikit gak apa-apa lah ya. Tuhan yang melihat hati, bukan saya yang melihat hati. Ya. Yesus sama Donald Trump tinggi Yesus. Kalau kita menjadi anaknya Yesus, anak Allah, berarti posisi kita jauh lebih tinggi daripada penguasa di bumi, saudaraku. Saya mulai melihat bahwa hidup saya ternyata punya arti. Sekali lagi, Tuhan berbicara seperti ini kepada Gideon. Gideon belum pergi berperang, saudaraku. Belum. Tetapi Tuhan sudah bilang, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Di mata Tuhan, saudara dan saya, kita adalah anak Allah, derajat kita sudah dinaikkan setinggi-tingginya. Kita adalah pangeran-pangeran Tuhan yang akan diajak untuk memerintah bersama dengan Dia, saudaraku. Kitab Wahyu bilang demikian. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kita diberi arti, kita diberi makna, dan kita diberi tujuan, saudaraku. Makanya Tuhan bilang, pergi Gideon, pergi. Nah, ini saudara bisa diskusikan lagi ya di sisi, apakah Anda menyadari bahwa hidup ini berharga? Ya, ceritakan pengalaman perubahan yang Anda alami ketika menyadari hidup itu punya tujuan dan makna. Ceritakan pengalaman masing-masing. Yang terakhir, saudaraku. Saya nunggu Andri, sudah Andri? Oh sudah, ya. Yang terakhir. Bagaimana sekarang menghidupi antusiasme untuk selalu terpesona dengan Tuhan, saudaraku? Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun persekutuan dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi driver di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Belajarlah meresponi Roh Kudus, saudaraku. Tipikal Roh Kudus itu datang secara tiba-tiba, Roh Kudus itu datang secara mendadak. Alkitab selalu mengatakan demikian. Saudara bisa baca itu ketika para murid di hari Pentakosta. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Roh Kudus seringkali datang secara tiba-tiba, saudaraku. Kalau kita ingin terkoneksi sama Tuhan, ketika Roh Kudus datang secara tiba-tiba dan secara mendadak, belajarlah meresponi supaya kita selalu terkonek. Persis seperti begini loh. Misalkan saya ingin akrab dengan Suhe misalkan.
Saya telepon Suhe, "Hei, kamu bisa pergi?" Dia bilang, "Waduh, enggak bisa aku penuh." Saya telepon lagi, "Bisa?" "Enggak." Lama-lama saya ngajak Suhe enggak. Saya tahu sudah pasti ditolak. Tapi kalau Suhe bilang, "Siap, ayo berangkat." "Siap, ayo berangkat." Lama-lama saya juga akan terkonek dan akan koneksinya makin dekat, saudaraku. Ketika saya melakukan ajakan secara tiba-tiba. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, saudaraku, belajarlah untuk meresponi. Salah satu contoh ya yang seringkali saya coba praktekkan adalah kalau tiba-tiba engkau terbangun di pagi hari, saudaraku. Mungkin itu bisa saja jam 2, mungkin bisa saja jam 3, jam 4, jam 5. Terserah Roh Kudus. Dan tiba-tiba engkau seperti kepikiran sesuatu. Pernah? Tiba-tiba terbangun, kepikiran sesuatu, saudaraku. Entah itu kepikiran Tuhan, entah itu kepikiran seseorang. Nah, belajarlah meresponi, ambil waktu untuk doa, saudaraku. Kita tidak membicarakan masalah durasi doanya ya, enggak. Saya hanya menekankan meresponinya, saudaraku. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, bersimpuh aja di bawah kaki Tuhan, saudaraku. Sampai kamu merasa puas atau kamu ketiduran. Sekali lagi saya tidak bicara durasi waktunya, jadi kalau ketiduran pun tidak masalah. Yang penting kita sudah starting belajar untuk meresponi, saudaraku. Nah itu dibiasakan, karena apa? Karena bisa saja Roh Kudus akan melakukannya setiap pagi, saudaraku. Itu akan terjadi. Nah kalau kamu sudah merasa berdoa, sudah selesai, masih belum bisa tidur, baca aja firman. Katanya baca kan bikin cepat ngantuk kan ya? Ya itu tipsnya, saudaraku. Ya, baca aja firman. Mungkin kamu masih baca satu perikop, jangan satu pasal deh, satu perikop, ya kan? Kamu sudah merasa ngantuk, mata tertutup, tiba-tiba tertidur. Ya enggak apa-apa, udah tidur aja, enggak apa-apa. Yang penting kalau Roh Kudus datang tiba-tiba, belajarlah untuk terus meresponi, saudaraku. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, libatkan Tuhan dalam setiap kondisi dan belajar memandang berespon dari sisi Tuhan. Kadang kita kalau menghadapi masalah, kita menghadapi problem, seringkali kadang kita berpikir bahwa aduh ini sesuatu yang sial, aku harus segera melewati ini. Belajarlah memandang dari sisinya Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah, contoh deh ya, saya lagi bergumul tentang satu masalah, saudaraku. Saya bergumul tentang satu masalah, selama ini yang saya pakai adalah saya harus belajar untuk diam dan tenang di dalam Tuhan. Tapi kadang diam dan tenang saya di dalam Tuhan itu kebablasan. Kebablasan dalam arti gini loh, sudah diam dan tenang lalu kayak orang pasrah nggak tahu harus ngapain, saudaraku. Kebablasannya di situ. Karena dikatakan dalam diam dan tenang akan Tuhan memberikan kekuatan ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian saya diingatkan oleh satu ayat firman Tuhan, kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi dari apa? Ada yang tahu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya tahu saudara pasti nggak hafal, saya cuma mau pamer kalau saya hafal gitu aja sih. Ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dari sana Tuhan merefresh pikiran saya. Meskipun saya menghadapi problem yang sangat berat, saya sudah diam dan tenang, ini benar, ini masih first step. Langkah berikutnya adalah, bisakah saya melihat bahwa Tuhan itu sumber sukacita saya? Persis seperti bagaimana Daud dengan penuh antusiasme, dia lari dan menyongsong Goliat. Goliatnya lari enggak? Enggak, Goliatnya tetap ada. Daud yang lari menyongsong, saudaraku. Karena hatinya penuh dengan semangat. Nah dari situ akhirnya saya belajar untuk oke, masalah tetap ada, tetapi bagaimana sekarang saya harus menjadikan Tuhan itu sumber sukacitaku. Sukacita oleh Roh Kudus. Jadi masalah ada enggak? Ada. Tapi sekali lagi kita belajar melihat bahwa masalah
itu adalah langkah menuju pemenuhan janji Tuhan, saudaraku. Bukan masalah itu tembok penghalang janji Tuhan, bukan. Kita belajar seperti Yosua. Yosua sampai bilang, Tuhan hentikan mataharinya. Kenapa? Kakiku belum selesai untuk melangkah. Supaya janji Tuhan itu terpenuhi. Nah, masalah itu adalah langkah untuk kita mengalami janji Tuhan, saudaraku. Kita harus mengubah perspektif kita. Meskipun mungkin kita punya masalah karena kesalahan kita, misalkan berhutang deh. Saya juga pernah punya masalah dalam hal ini, saudaraku. Berhutang. Atau saya pernah masalah dulu kena investasi bodong. Iya, memang saya salah. Saya harus bertobat. Ketika saya bertobat, saya diajak masuk ke satu perspektif yang lain yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu tentang apa? Tentang hutang, membayar hutang, dan belajar bergantung bahwa Tuhan yang memelihara. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau terima duit, saudaraku, itu lebih asik dibelanjain atau dibayar hutang? Halo, jangan sok suci. Sekali lagi ya, kalau kau terima duit yang banyak, itu lebih asik dibelanjain atau buat bayar hutang? Ya. Nah, di situ Tuhan ngajarin saya, saudaraku. Sekali lagi kita harus belajar berespon dari sisinya Tuhan. Tuhan bilang, dahulukan apa? Bayar hutang. Oke Tuhan, aku bayar hutang Tuhan. Aku bayar hutang. Semuanya untuk bayar hutang, untuk selesaikan. Tuhan mengajak saya masuk pada satu perspektif yang lain. Supaya apa? Satu kali saya mentorin seseorang. Wah, bisnisnya diberkati, saudaraku. Begitu bisnisnya diberkati, wah dia kepingin belanja barang-barang mewah. Tahun kemarin, saya tanya, Desember tepatnya, akhir tahun kemarin, saya tanya dia, kamu masih menyisakan hutang enggak? Masih kok, ada. Saya cuma tantang dia, stop beli barang-barang mewah. Kalau perlu dijual barang-barang mewahmu, kamu berani enggak saya kasih challenge? Desember 25, kamu selesaiin semua hutang-hutangmu. Jadi masuk 26, kamu betul-betul tidak punya hutang. Puji Tuhan, saudaraku. Ketemu tahun 26 dia bilang, tak beresin semua. Saya challenge dia, saudaraku. Dari mana saya berani men-challenge dia seperti itu? Karena saya pernah punya pengalaman, hutang itu harus diprioritaskan untuk dibayar. Menderita, saudaraku. Karena kita kepinginnya belanja kan, bukan bayar hutang. Bayar hutang kalau perlu dilupakan atau diingat-ingat. Halo? Ya. Bahkan kadang kita menyudutkan yang memberi hutang kan. Kamu memberi hutang gak tulus ya? Wah, ya kan? Begitulah kerennya orang punya hutang, ya kan? Udah berhutang sombong lagi, ya kan? Ya, kamu gak tulus ya ngutangin aku ya, gini, wah, ya kan? Nah, Tuhan hajar saya banyak hal, saudaraku. Nah, kita belajar melihat ketika Tuhan menghajar kita, Tuhan sedang mengajak kita masuk ke stage berikutnya, saudaraku. Supaya apa? Kita benar-benar firm di dalam firman-Nya Dia. Kita benar-benar firm di dalam jalan-jalannya Dia, saudaraku. Supaya kita betul-betul belajar untuk melekat sama Tuhan. Supaya kondisi apapun yang akan kita hadapi, saudaraku, kita tidak terpengaruh lagi. Kelekatan kita dengan Tuhan, ketertarikan kita dengan Tuhan sudah tidak dipengaruhi lagi oleh berbagai macam kondisi. Kondisi gak punya duit, kondisi sakit penyakit, kondisi problem ini, problem A, problem B, problem C. Kita sudah tidak dipengaruhi lagi. Apapun kondisinya, Tuhan, aku tertarik sama kamu Tuhan. Hanya kamu yang membuat aku tertarik. Menit ke-10, ya kan? Ini ya, saya hanya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat ini aja. Ayat ini keren, saudaraku. Paulus memuji jemaat di Roma. Apa yang dipuji? Dikatakan sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kira-kira iman jemaat di Roma, iman seperti apa, saudaraku?
Ini masa-masa penyiksaan jemaat di Roma. Jadi iman yang tersiar adalah meskipun mereka mengalami penyiksaan, mereka dibakar hidup-hidup oleh Nero, mereka dimakankan oleh singa, tetapi imannya tidak goyang, saudaraku. Nah, biarlah kita juga belajar apapun kondisi yang kita hadapi, saudaraku. Biarlah ketertarikan kita sama Tuhan itu tidak pernah luntur. Biarlah kita terus antusias kepada Tuhan, saudaraku. Maka kita juga akan mampu menyelesaikan semua hal yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau lebih banyak kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, dan tuntun langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.